Jemaah maghrib yang dirahmati Allah. Allah kita lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah, masih menyangkut fadilatus sujud, fadilah sujud. Disebutkan Al-Imam Uqbah bin Muslim qala Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala Uqbah ibn Muslim ma min khaslatin fil 'abdi ahabbu ila Allah min rajulin yuhibbu liqa Allah wa ma min sa'atin al-'abdu fiha aqrabu ila Allah minhu haitsu yakhirru sajidan. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu aqrabu ma yakunu al-'abdu ila Allah idza sajada fa aktsiru du'a 'inda dzalik. Berkata Imam Uqbah bin Muslim, ma min khaslatin fil 'abdi ahabbu ila Allah min rajulin yuhibbu liqa Allah. Tidak satu perkara yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dari seseorang yang mencintai bertemu Allah. Artinya itu yang paling tinggi. Artinya orang yang mencintai untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah urusan yang paling dicintai oleh Allah pada seorang hamba. Jadi tidak ada satupun urusan ataupun perkara yang terdapat pada hamba yang dicintai Allah melebihi dari seseorang yang mencintai untuk bertemu Allah. Karena man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Siapa saja yang mencintai ataupun berkeinginan untuk bertemu dengan Allah, ahabba Allah liqa'ahu, maka juga sebaliknya Allah akan mencintai ataupun berkeinginan untuk bertemu dengan seorang tadi. Lazim malzum. Cuman untuk berkeinginan ataupun mencintai Allah sama dengan mencintai meninggal. Karena syarat untuk bertemu dengan Allah yang meninggal, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertemu dengan Allah. Tapi yang selain Rasulullah, seperti halnya kita, kalau mau bertemu dengan Allah, ya solusi meninggal. Artinya siapa saja yang mencintai Allah sama dengan dia mencintai meninggal. Karena solusi ataupun cara untuk bertemu dengan Allah satu-satunya adalah harus meninggal. Makanya orang Yahudi ketika mengklaim bahwa mereka itu ntar di hari kiamat dapat surga, orang lain semua isi neraka. Ini sifat Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul in kanat lakumud darul akhiratu khalisatan min dunin nas fatamannawul maut. Wahai Muhammad, tolong sampaikan ke orang Yahudi, in kanat lakumud darul akhiratu in kanat lakumud darul akhiratu 'inda Allah khalisatan min dunin nas. Jika kalian mengklaim bahwa nanti di hari kiamat ad-darul akhirah, surga khusus, khalisatan min dunin nas, surga khusus buat kalian, orang lain tidak dapat surga. Ini klaim Yahudi dia dalam anggapannya bahwa nanti di hari kiamat yang berhak masuk surga cuma mereka. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang Yahudi semua berkata, lan yadkhulal jannata illa man kana huda. Tidak bakal masuk surga seseorang pun kecuali jika beragama Yahudi. Ini yang anggapan Yahudi. Kata Allah, qul in kanat lakumud darul akhiratu 'inda Allah khalisatan min dunin nas fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Jika kalian ini menganggap ataupun baru keanggapan bahwa nanti di hari kiamat surga khusus buat kalian, manusia yang lain tidak dapat surga. Muslim, Nasrani semua tidak masuk surga. Yang masuk surga cuma Yahudi doang, kalian doang.
Kata Allah, fatamannawul maut. Silakan kalian bercita-cita ataupun berkeinginan untuk mati. Karena syarat masuk surga mati. Enggak mungkin seseorang masuk surga sebelum meninggal. Fatamannawul maut, kata Allah. Kalau misalkan kalian yakin bahawa surga khusus buat kalian, silahkan. Kalau benar-benar yakin, silahkan fatamannawul maut. Silahkan kalian bercita-cita untuk meninggal. In kuntum shadiqin, jika kalian memang benar meyakini bahawa surga milik kalian. Artinya untuk masuk surga solusi meninggal. Makanya di sini tidak ada satu pun urusan yang sangat dicintai oleh Allah melebihi seseorang yang mencintai untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, benar sebaliknya juga, man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Siapa saja yang membenci bertemu dengan Allah, sama dengan Allah juga membenci untuk bertemu dengan dia. Seseorang yang benci bertemu dengan Allah itulah orang yang benci mati, tak mau mati. Tapi bukan berarti entar bunuh diri, itu juga salah. Bukan berarti dia bunuh diri, tidak. Artinya seseorang yang takut mati, takut mati. Karena tidak ada yang bisa menghalangi mati. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka untuk humazatil lumazah. Alladzi jama'a mala wa 'addada. Orang yang mengumpulkan harta wa 'addada, dihitung-hitung harta, sibuk hitung harta. Oh, di bank fulan sekian miliar, bank fulan sekian miliar, bank fulan sekian miliar. Kemudian tanah di sana, tanah di sini, tanah di sana, rumah di sana, rumah di sini. Wa'addadah yahsabu annama lahu akhladah. Yahsabu, dia menyangka annama lahu akhladah, bahawa harta yang dikumpulkan sama dia itu akhladah, bisa membuat dia kekal. Ya, kalla, tidak sama sekali, kata Allah. La yahsabu annama lahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah. Itu orang bakal dilempar ke la yunbadanna fil hutamah. Kalla, tidak. Artinya tidak seseorang harta tidak bisa membuat seorang jadi kekal di dunia Allah Subhanahu wa taala. Semua bakal meninggal, setuju atau tidak setuju. Tinggal yang mencintai meninggal ataupun yang mencintai bertemu dengan Allah, Allah juga mencintai bertemu dengan dia. Sebaliknya juga, seseorang yang benci untuk bertemu dengan Allah sama dengan Allah benci untuk bertemu dengannya. Kemudian dan beliau melanjutkan, wa ma min sa'atin al-'abdu fiha aqrabu ila Allah minhu haitsu yakhiru sajidan. Tidak ada satu pun waktu, tidak ada satu saat pun yang seorang hamba paling dekat dengan Allah dibanding waktu di mana seseorang sedang sujud. Ini waktu yang paling tepat, waktu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang sujud. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Hurairah berkata, aqrabu ma yakunu al-'abdu ila Allah idza sajada. Yang paling dekat waktu seorang hamba kepada Allah yaitu idza sajad, ketika sujud. Fa aktsiru du'a inda dzalik, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Sunnah perbanyak doa ketika sujud. Ketika sujud, baik sujud dalam salat ataupun sujud syukur ataupun sujud tilawah, disunnahkan memperbanyak doa. Sunnah memperbanyak doa. Inilah sekilas beberapa fadilah sujud, beberapa hadis yang beliau sebutkan menyangkut tentang fadilah sujud. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan tentang fadilatul khusyuk. Fadilah al-khusyuk. Khusyuk artinya anggota badan tenang. Tangan tidak ngangkat, sibuk kerja, kepala goyang-goyang. Jadi syarat khusyuk. Jadi khusyuk dibagi dua. Yang pertama khusyuk al-jawarih. Al-jawarih anggota badan yang kelihatan, tangan, kaki, kepala, mata, kepala, kaki. Ini semua al-jawarih. Arti khusyuk al-jawarih artinya jawarih tenang, tidak goyang-goyang lagi. Sibuk goyang-goyang, ataupun kepala goyang-goyang, ataupun kaki goyang-goyang.
tangan angkat sini angkat sana. Apalagi kalau sampai 3 kali berturut-turut batal. 3 kali berturut-turut batal salat. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah batal salat. Kalau 3 kali berturut-turut, kecuali anggota yang kecil seperti jari tangan, ini enggak, ataupun mata, kedap-kedip mata. Ini walaupun 3 kali berturut-turut tidak membatalkan salat, kecuali kalau niatnya main-main. Niatnya misalkan ada cewek lewat, ini batal salat. Batal salat. Kalau niat main-main dalam salat batal salat. Tapi anggota yang kecil itu seperti tangan, makanya kalau pengen garuk jangan seperti ini. Seperti ini. Ini batal salat. Karena ini gerak tangan. Caranya gimana? Naruh dulu, baru pakai satu tangan. Ini enggak apa. Maafkan. Kecuali kata ulama kalau orang yang lagi penyakit kayak kurap, yang enggak kuat untuk menahan, itu dimaafkan. Bahkan dia lagi, subhanallah saya ada penyakit, manusia diuji oleh Allah. Ada penyakit kurap atau kudis yang sehingga dia enggak kuat kalau enggak garuk, enggak sabar. Dia garuknya, itu dimaafkan. Maafkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuatu yang mampu. Fadilatul khusyuk. Jadi khusyuk yang pertama, poin yang pertama yang harus untuk mendapatkan khusyuk, jawarih harus tetap, anggota badan harus tetap, tidak goyang-goyang. Yang pertama. Kemudian khusyuk yang kedua di hati. Artinya hati ataupun pikiran fokus dengan apa yang sedang dilakukan. Tidak melantur kemana-mana pikiran. Jadi pikiran fokus dengan yang sedang dilakukan. Jadi 2 poin itulah khusyuk. Yang 2 poin itu sehingga seseorang dinamakan ini dia khusyuk dalam salat. Yang pertama, anggota badannya tetap tenang. Yang kedua, hatinya fokus dengan yang sedang dilakukan. Di sini fadilatul khusyuk. Fadilah al-khusyuk. Yang pertama, qala Allah Ta'ala aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Ini tujuan salat pada dasarnya. Hikmah dari Allah mewajibkan salat untuk mengingat Allah. Tapi kalau misalkan salat melantur kemari ke timur barat, enggak pernah mengingat Allah, sama dengan tidak. Jadi tujuan dari diwajibkan salat belum kita dapatkan. Ada hikmah. Jadi kata Allah, aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk apa Allah? Untuk mengingatku, kata Allah. Ini tujuan salat. Pada dasarnya salat difardukan untuk mengingat Allah. Artinya seseorang yang salat, yang ketika salat tidak mengingat Allah, pikirannya tidak fokus, saat itu dia belum menghasilkan tujuan salat itu sendiri. Aqimis salata li dzikri, kata Allah. Ini surah Taha ayat 14. Allah katakan wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Wa qala ta'ala, dan Allah berkata di ayat yang lain di surah Al-A'raf ayat 205, wa la takum minal ghafilin, dan jangan sama sekali kamu tergolong orang-orang yang lalai. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan ingatlah Allah baik dalam keadaan terang-terangan atau dalam keadaan sendiri. Ingat Allah, wa la takum minal ghafilin. Dan kamu jangan sama sekali tergolong dalam golongan orang yang lalai. Arti lalai tidak fokus. Mana lalai tidak fokus. Tidak lalai artinya tidak fokus. Tidak fokus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Marhaban. Kan kadang-kadang kita salah. Salah itu kita berusaha khusyuk. Kita ke bawah tertarik itu bisa batalkan salat. Enggak. Kalau untuk salat ketika enggak khusyuk enggak batal salat. Karena syuruh khusyuk pendapat yang kuat bukan syarat untuk sah salat. Khusyuk bukan syarat untuk sah salat. Tapi minimal berusaha.
Jadi misalkan kita keingat lagi, namanya manusia maif, manusia kita ini lemah, lagi fokus berusaha pengen fokus, tiba-tiba datang lagi itu masalah, fokus lagi datang lagi itu masalah. Tapi kalau sudah berusaha, subhanallah, Allah Rahman Rahim, pasti sangat diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal usaha kita sudah diperhitungkan. Tidak mungkin, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Kita sudah berusaha untuk khusyuk, tapi masih hilang lagi, berusaha lagi, hilang lagi. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik, termasuk khusyuk. Yang pertama tidak batal, salat tidak batal walaupun tidak khusyuk, salat sah. Tapi yang kedua, entar masalah dapat pahala atau tidak dari salat kita. Nah, ini di sini disyaratkan harus khusyuk. Berusaha sebisa mungkin harus khusyuk untuk mendapatkan fadilah dari salat itu sendiri. Wala takum minal ghafilin, dan jangan sama sekali kamu tergolong dalam golongan orang yang lalai, yang tidak fokus dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain Allah katakan, ini sering ini kita baca, wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ini ayat ini awalnya diturunkan ketika untuk mengurangi khamar. Nah, di awal-awal Islam itu khamar dibolehkan. Di awal-awal Islam itu khamar dibolehkan. Kemudian baru datang larangan. Jadi larangannya berangsur-angsur, dikit-dikit. Pertama kata Allah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbar min nafi'ihima. Nah, kata mereka pasti bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamar. Jawab, khamar ini memiliki manfaat, memiliki madarat. Ya, khamar ini memiliki manfaat, madarat, dan madarat lebih besar. Wa itsmuhuma, dosa dari ada madaratnya lebih besar. Artinya masih boleh atau masih boleh kan. Kemudian Allah turunkan ayat yang lain untuk mengurangi khamar. Ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan kalian dekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Karena dulu pernah terjadi salah satu sahabat Rasul jadi imam. Jadi imam tapi baru selesai minum khamar. Akhirnya dibalik-balik. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Balik-balik. Yang seharusnya la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah wahai orang kafir, tapi dibalik a'budu ma ta'budun, saya juga menyembah apa yang kalian sembah. Akhirnya kebalik-balik. Apalagi kalau imam lagi enggak fokus, bisa jadi kebalik-balik ayat, enggak selesai-selesai. Akhirnya baru turun ayat ini. Artinya jangan melakukan salat giliran kalian lagi mabuk. Nah, baru ntar sahabat sudah mulai menghindar dari khamar giliran waktu mendekati salat. Jadi kira-kira kalau misalkan 1 jam, 2 jam mau salat, udah mereka enggak khamar lagi. Nah, jadi mulai dikurangi oleh Allah. La taqrabu salata wa antum sukara. Jangan kalian dekati salat ketika kalian sedang mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Ini sebab tidak sih. Yang a'budu ma ta'budun. Ya ayyuhal kafirun, wahai qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir, a'budu ma ta'budun, aku juga menyembah apa yang kalian sembah. Harusnya kemana? Nah, makanya supaya tidak terjadi seperti ini, Allah melarang salat ketika mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Jangan sampai mengucapkan lafaz yang enggak tahu saat mabuk. Baru akhirnya sahabat saat itu sudah mulai mengurangi khamar, sudah mulai dikurangi itu khamar. Ketika waktu mendekati salat dah enggak khamar lagi. Baru setelah itu nanti di ujung-ujung kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu
rijsum min amali syaitan. Wahai orang yang beriman, innamal khamru, hanya saja khamar, wal maisir dan judi. Innamal khamru wal maisir wal azlam innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Itu perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Khamar, judi itu semua bagian dari perbuatan syaitan. Fajtanibuh, jauhkanlah oleh kalian. Baru itu larangan terakhir untuk mengharamkan khamar. Sudah tak boleh khamar lagi. Ini jadi Allah ketika melarang khamar itu tidak sekaligus. Jadi berangsur. Awalnya dikurangin dulu. Ntar baru baru langsung diharamkan secara total, tak boleh lakukan. Jadi di sini Allah tidak membolehkan salat ketika lagi mabuk. Itu kenapa? Karena enggak fokus. Kenapa Allah melarang salat ketika lagi mabuk? Karena seseorang lagi mabuk tidak fokus. Dia membaca lafaz-lafaz yang dia enggak tahu. Orang yang enggak khusyuk sama. Orang enggak khusyuk artinya membaca lafaz-lafaz yang enggak tahu karena pikirannya enggak fokus. Betapa banyak dari kita yang membaca Fatihah dilarang merukuk baru tadi baca Fatihah atau tidak? Artinya ketika membaca Fatihah tadi tidak kita enggak tahu apa yang kita baca. Artinya enggak khusyuk. Nah, sama persis seperti orang mabuk. Orang mabuk dilarang salat karena tidak memahami apa yang diucapkan. Begitu juga yang enggak khusyuk. Orang enggak khusyuk, enggak memahami yang diucapkan. Mulut melantun baca bismillahirrahmanirrahim, pikiran ke mana-mana. Sama kayak orang mabuk. Orang mabuk membaca tapi pikiran ke tempat lain. Nah, orang enggak khusyuk sama. La taqrabus salata wa antum sukar. Jangan dekati salat ketika kalian sedang mabuk. Sama seperti orang enggak khusyuk. Orang khusyuk hampir sama seperti mabuk. Artinya dia tidak memahami apa yang dia ucapkan. Baca bismillah, baca alhamdulillah, rahmanirrahim, pikirannya ke tempat lain. Ntar bila merukuk baru ingat dulu tadi baca Fatihah atau tidak, baca Fatihah atau tidak. Nah itu. La taqrabus salah wa antum sukar. Allah melarang mukmin untuk melakukan salat ketika mabuk karena dia saat itu tidak memahami apa yang dia katakan. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian memahami apa yang kalian katakan, kata Allah. Jadi jangan mabuk dulu. Baru entar giliran sudah habis mabuk mau salat, jangan dalam keadaan mabuk karena tidak memahami apa yang diucapkan. Ini sama persis seperti orang enggak khusyuk. Artinya Allah melarang orang mabuk salat karena tidak memahami yang diucapkan. Begitu juga orang enggak khusyuk. Orang enggak khusyuk sama persis seperti orang mabuk. Mengucapkan lafaz tapi dia enggak paham, tidak mengetahui apa yang diucapkan. Qila, ada sebagian ulama tafsir menafsirkan ini wa antum sukara, kalian sedang mabuk, artinya sukara min kathratil ham, dalam keadaan mabuk karena terlalu banyak pikiran. Jangan salah dulu kalau lagi banyak pikiran lagi enggak tenang pikiran. Kalau bijang sekiranya menghilangkan khusyuk, kalau bisa enggak usah salat, tunggu aja dulu. Malahan la salata fi hadratit ta'am. Misalkan kita makanan mau makan, sudah dihidang tinggal makan. Azan, salat dulu atau makan dulu? Makan dulu. Jangan salat. Perut lagi lapar, salat dulu atau makan dulu? Makan dulu. Perut lagi sakit, pengen ke WC, buru ke WC. Ini salat dulu atau salat dulu atau ke hammam dulu, ke WC dulu, ke toilet dulu, selesaikan biar khusyuk. Jangan giliran solat tuh. Nah, seperti itu Islam. Islam tidak seperti itu. Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmah. Islam rahmah. Jadi kalau sesuatu yang sekiranya menghilangkan khusyuk seperti pengen buang hajat. Ini hukumnya makruh salat. Subhanallah. Kata ulama makruh salat kalau seseorang perutnya pengen buang hajat. Baik berbentuk kencing atau buang air besar ataupun angin brum. Ini kalau kita salat harus tahan.
Udah, tunggu aja dulu proses salat. Saya selesaikan itu dulu. Kalau perlu ke toilet dulu, baru nanti balik salat. Ustaz tak sempat jamaah bagaimana? Walaupun ntar kalau saya ke hammam, kalau saya ke toilet tak sempat berjamaah, selesai jamaah. Walaupun ke toilet, selesaikan itu. Kalau saya hammam, ntar baru masuk ke masjid, baru nyari jamaah. Kalau ada yang mau salat bareng, salat bareng. Walaupun khawatir ketinggalan jamaah, hukumnya tetap makruh salat ketika perut lagi harus ke toilet. Toilet dulu, selesaikan dulu, karena bakal mengganggu. Wala taqrabu salata wa antum sukar. Jangan kalian dekati salat giliran sedangkan kalian sedang mabuk. Ada sebagian ulama tafsir menafsirkan artinya mabuk min kathratil ham. Pikiran enggak tenang karena terlalu banyak pikiran. Terlalu banyak beban. Akhirnya enggak tenang pikiran. Itu solusi bagaimana? Tenangkan pikiran lalu setelah salat. Ini ataupun beban masih banyak, udah santai dulu, istirahat dulu, tak salat. Waqila sebagian ulama tafsir lain menafsirkan min hubbid dunia. Jangan kalian salat sedangkan kalian lagi mabuk karena cinta dunia. Nah, ini tafsir ulama sufi ini pastinya. Jadi jangan dekati salat sedangkan pikiran kalian lagi mabuk mikirin dunia terus. Akhirnya dalam salat mikirin dunia. Ini ntar saya jual apa? Saya jual ke siapa? Ini ntar bakal laku berapa? Lagi salat. Lagi salat ngitung laba, ngitung rugi. Ini saya tadi kejual sekian, kira-kira untungnya berapa, ruginya berapa. Jadi selesai salat, selesai sudah. Tinggal tulis lagi bonnya. Tinggal tulis doang bonnya. Sudah selesai. Jadi hitung-hitungan untung laba di salat. Ada Ustaz. Nah, kemudian bahwa kamu banyak masalah itu sholat katanya, jadi tenang. Oh, kalau bisa seperti itu bagus. Kalau Hadis itu apa itu? wallahu a'lam. Iya, yang hadis kalau kita lagi banyak masalah itu mohon ista'inu bis-sabri was-salah. Kalau lagi banyak masalah, solusinya salat untuk mendapatkan ketenangan. Tapi jangan masalah yang membuat kita enggak fokus dalam salat. Nah, solusinya salat untuk menghilangkan masalah salat. Salat benar. Jadi malahan Rasulullah kalau tiba-tiba ada masalah yang membuat pikiran beliau enggak tenang, itu langsung salat 2 rakaat. Langsung salat 2 rakaat. Tapi kalau misalkan kita lagi benar-benar enggak tenang pikiran, kalau salat yang enggak bisa khusyuk, santai. Nah, dulu tenangin pikiran dulu. Kalau misalkan baru berantem sama istri, nah, jangan baru berantem, pikiran yang enggak tenang, istirahat. Istirahat dulu, kalau bisa mandi dulu, tenangin pikiran dulu, salat. Nah, karena itu dikhawatirkan menghilangkan khusyuk, menghilangkan khusyuk. Termasuk ya, atau sebagian ulama menafsirkan itu mabuk karena cinta dunia. Oh, seperti tadi ngitung. Jadi ngitung-ngitung berapa untung, berapa rugi ketika salat. Subhanallah, selesai salat, selesai semua perhitungan. Kadang-kadang kita ada sebagian dari kita mukmin banyak ini satu orang, termasuk saya juga kadang-kadang. Kalau ada benda hilang, solusinya salat. Ketemu di salat. Subhanallah. Nah, itu biasanya. Kalau ada kehilangan, naruh kunci ini, naruh ke mana? Tadi udah nyari 1 jam, ke mana? Salat. Salat saat itu cari. Itu cepat itu. Soalnya ada bantuan syaitan. Kalau tadi kita mikir sendiri nyari dari pagi saya kemana, naruh kunci di mana. Oh, sendiri. Kalau pengen bantuan syaitan, salat. Jadi dibantu sama syaitan. Jadi pikiran kita lebih terang untuk menelusuri tadi. Itu dibantu itu melebihi Google itu. Dalam Apa syaitan dan justru menghilangkan? bisa jadi wallahu a'lam. Tapi yang pasti yang terjadi seperti itu. Kalau kehilangan sesuatu,
Giliran salat pasti ketemu. Allahu Akbar. Oh iya di sana tadi. Subhanallah. Subhanallah. Sudah mukmin mukmin yang mabuk semua, tidak fokus dengan salat. Kalau kehilangan solusinya salat. Pasti ketemu. Semua yang lupa dulu dah hilang dah. Giliran salat semua balik semua. Kenapa itu semua? Karena dibantu sama syaitan. Kalau sebelum salat kita mikir sendiri. Pikiran kita, otak kita doang yang mikir, tadi ke sini enggak ketemu, mentok enggak ketemu. Giliran takbir Allahu Akbar, langsung datang syaitan. Oh, kamu tadi ke sana. Oh, kunci di sini. Oh, iya. Ya, seharusnya enggak boleh seperti itu. Itu enggak khusyuk. Tapi yang terjadi seperti itu. Ini fakta terjadi yang dilakukan mukmin. Bagus atau tidak seperti itu saat minimal sudah bagus, sudah salat. Walaupun kurang khusyuk. Daripada sudah susah, udah hilang kunci, salat enggak mau, akhirnya kunci enggak ketemu, salat enggak dapat. Lebih baik salat walaupun kurang khusyuk, akhirnya kunci dapat. Walaupun enggak dapat salat 100%, minimal dapat 50. Giliran udah ketemu kunci, fokus lagi. Oh iya kunci di sana, udah fokus lagi ingat Allah. Tapi yang seharusnya dari awal sampai akhir harus khusyuk. Tapi yang terjadi pada manusia sulit. Kalau kehilangan pasti ketemu di salat. Subhanallah. Syaitan. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. InsyaAllah besok kita lanjutkan dan beberapa tentang hadis-hadis yang menyangkut tentang khusyuk.